Sifat Allah ayana rif wahdahiyatan Allah wujud tidak maqamu khalafatu lil awadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah qudrah iradat ilmun hayyun sama basar kalam qadiran murida aliman hayyan sami'an basyiran mutakaliman. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Al Habib Syekh Abdul Qadir Jailani kita mendapatkan berkah dunia dan akhirat, mencapailah wusul kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan imam besar kita Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad, amin ya rabbal alamin. Allahumma awsir ruhana ila ruhi Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu anhu wa ardahu, iza ataqallah aja wa jalla malan pastagalta bihi an ta'atika hizbuka bihi anhu dunya wa ukhra. Berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, apabila ataqallahu aja wa jalla malan, Allah memberikan kepada engkau harta dunia yang banyak, pastilah pastagalta, engkau pasti saat itu sedang sibuk an ta'atillah, daripada taat kepada Allah. Betul atau tidak? Coba lihat orang kaya. Ketika Allah, jadi Syekh ini mengisahkan orang kaya itu bukan karena pekerjaan mereka hebat, tapi semata-mata pemberian Allah. Maka beliau menggunakan kalimat langsung tadi, apabila Allah memberikan kepadamu kekayaan, ya gitu kan? Berarti maknanya tidak ada seorang jua pun manusia yang kaya karena ikhtiarnya, tapi semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun pada johir terlihat, nah johirnya terlihat kelak dia yang bersungguh-sungguh, dia yang berusaha, tapi usaha itu terciptanya usaha itu, terciptanya perbuatan itu karena diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau bahasa akidah kita, kalau bahasa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pekerjaan itu terjadi karena diciptakan Allah. Manusia tidak bisa menciptakan perbuatannya. Nah, itu bahasa saya Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, karena itu orang kaya itu anugerah Allah. Kalau ada orang kaya mengaku karena hebat dirinya, nah berarti dirinya itu apa tadi itu penjara, ya kan enggak? Nah, akibat dia melihat dirinya hebat itulah, lalu dia tidak pernah ingat, sadar hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu problematikanya. Satu, sudah. Dan apabila engkau kaya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, pastilah engkau sibuk dengan kekayaanmu. Yalah. Contoh, orang kaya istri, nah, banyak istri itu kaya juga lah. Ayo. Banyak istri kaya enggak? Nah, kaya istri, kaya juga ya kalau guru lah. Kada harta Jepang, meskipun saya mengatakan malan. Karena di dalam Al-Qur'an juyina linasi hubus syahwati minan nisa. Ya kelak. Nah, dihiasi manusia itu dengan wanita, syahwat kepada wanita, apalagi
wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fidah, baru harta benda, kendaraan, emas dan perak dan seterusnya. Ketika orang banyak istri, berapa istri misalnya? 4. Nah, 4 bib lah. 4. Kayak Habib Nina punya istri 4. Sibuk mana Sidin? Bib lah. kalau misalnya bisa bujuran ya, maaf bisa benar. Anak minta kawin akan gaji sih dene. Iya sudah. Husni aja sudah contohnya. Hari ini hari Senin ke tempat ini, hari Selasa ke tempat ini, hari Rabu ke tempat ini. Keliling aja tuh terus sibuk akhirnya. Istri 1 minta ini, istri 2 minta, akhirnya carikan uangnya ke sana kemari. Iya enggak? Sibuk enggak? Sibuk. Maka saat itu engkau sudah antaatillah, sudah jauh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya truk 10 buah. Malam hari datang. Biasanya sore hari datang. Jam 5 sudah standby. Oh, peraturan jam 5 sore harus standby, sudah datang di pos. Udah datang. Dari jam 5 tuh melihat aja truk berapa buah datang. Ya kah? Bila tidak sampai 10 enggak bisa tidur lagi tuh hari itu aja dipikirkan. Akhirnya sholat maghrib bisa lepas ketinggalan bipai. Sholat isya ketinggalan. Pastagalta. Ya kah? Maka engkau menjadi orang yang sudah disibukkan. Meskipun itu pemberian Allah, tapi kamu tidak bisa memeliharanya kan? Nah, rugi. Yang rugi lagi ada sudah miskin kisah sibuk. Ya kalau Bib sudah miskin minta sibuk aja kayak orang kaya. Ini waloi bener nih. Ya kah, amun kaya masih ada nang disibukannya nang susah ini, nang miskin ini bina kayak sibuk. Sampai lupa dengan Allah, lupa dengan taat kepada Allah. Ini yang memberi, aduh, kasihan bener nih. Nah, kisah Paloi waktu kecil terlambat masuk sekolah. Nah, Paloi yang menjadi terlambat. Jadi jer Paloi, boy, malam tadi ulun bermimpi dibawa ayah ke kota. Iya, jangan kisahnya. Bersepeda boy, kasihkan bersepeda keliling kota boy. Jadi bangun ulun terlambat. Oh ya katawa ibu nih pada dusta juga nih kisahnya. Cuma Paloi ngalih. Nih Bang, kenapa terlambat? Jaga rebus terlambat juga. Kenapa jadi terlambat? Ulun buai ikut Paloi membawai dalam mimpi ulun tuh. Keliling bersepeda. Wah iya amu dusta kedua-duanya bibai. Tahu ibu guru. Ya kah? Orang miskin kayak sibuk, sholat lupa, sholat 5 waktu lupa, berzikir lupa. Masya Allah, ini kayak Paloi ini. Ketahuan orang dustanya, ya lah. Nah, maka ketika kita termasuk orang yang tidak mampu, siogianya kita memahami itu sebuah ilham kepada kita bahwa Allah sayang kepada kita, Allah menginginkan kepada kita agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Jala'ul Qatir, anak memasukkan kitab saya Abdul Qadir Jalani. Kitab yang lain beliau pian sudah kenal Fathurabani, Futuhul Gaib, nah sekarang bacakan Al-Gunyah, ya lah, Sirul Asrar. Nah ini ada lagi satu kitab beliau namanya Jala'ul Qatir. Nah Jala'ul Qatir beliau mengatakan, ya qaumi, wahai anak-anakku, atilul wuqufa fi ibadati Rabbikum fa innahu asna alal qanitin baina yadaihi. Wahai anak-anakku, perpanjanglah dudukmu untuk menghadap Tuhanmu, beribadah kepada Tuhan. Waktumu sedikit tambahlah waktumu untuk mengingat Allah. Ya lah. Nah, kalau kita kaya, andaikan kita kaya, ya bagaimana jangan sampai kekayaan itu melupakan kita. Kalau kita miskin, apa yang menghalangi kita? Nggak ada lagi kan? Harusnya. Tapi biasanya kita miskin malah yang menghalangi kita tuh pekerjaan kita juga kan? Yalah. Jualan sayur sampai malam bipai. Sampai malam jualan sayur. Jual es krim sampai malam juga bipai. Hujan.
jualan es krimnya masih jangan sampai menghalangi ya kan. Kalau sia-sia juga jualan hari hujan jualan es krim, wah sia-sia juga. Baik lu usah jualan, ya kelak lu usah dikarasi, ya kelak nanti lupa kita dengan Allah. Fa innahu asna alal qanitin baina yaday, karena Allah itu menyukai, dia itu menyanjung asna alal qanitin terhadap orang-orang yang tegak lurus hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selalu cenderung hatinya selalu inabah kembali kepada Allah. Makanya Nabiullah Ibrahim itu disebut dengan Hanifan. Ibrahim Hanifan. Arti Hanifan, Hanafi atau Hanifan itu adalah orang yang selalu cenderung dirinya kepada Allah, ikbalan untuk menghadapkan beribadah kepada Allah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Syekh, kullama tala qiyamul abdi baina yadai rabbihi ajza wa jalla fi salatihi tanasyarat junubahu kama yatanasyaral wara minas sajari fi yaumi rihis syadid. Ketahuilah, kata Nabi, tiap-tiap orang yang memanjangkan berdirinya kepada Allah, maksudnya sembahyang dipanjangkannya sedikitlah lebih panjang dari orang, ya enggak? Dipanjangkan waktu qiyamnya, waktu berdirinya dipanjangkan. Anu guru ulun hafal qul huwallahu ahad, baca qul huwallahu 3 kali boleh aja. Enggak surah Fatihah, tidak tahu ayatnya Bipa. Ayat kursi tidak hafal, baca 3 kali qul huwallahu ahad, panjang. Rakaat kedua pengguru apa bacanya? Qul huwallahu pulang, tapi 3 kali. Ya kalau panjang, ndak panjang lagi, serah lagi nomor berapa kali kak qul huwallahu? 7 kali, 5 kali kalau Biplah. Boleh aja tuh Bapak. Oh panjang juga sidin tuh bila sembahyang panjang mana berdiri. Wah bagus. Jar Nabi, maka orang itu pada saat itu bagaikan seperti daun kering yang berjatuhan, dosanya berguguran, bagaikan daun kering yang ditiup angin. Piyaumi rihis syadidah, pada waktu angin kencang meniup daun kering ya Pak di atas pohon, jatuhan nggak ada? Seperti itulah dosa-dosa orang yang sedang melaksanakan sembahyang yang panjang. Maksudnya lil fadilati, maksudnya adalah orang yang dekat dengan Allah, al-arif billah, selalu hatinya cenderung untuk bersama Allah. Sebaliknya orang yang kaya cenderung bersama dengan kekayaannya. Coba pian dapat uang duit 100 juta, pikirannya kemana? Kemanaan lah nih ya. Nah, ya lah dengan istri ya lah. Ke Lombok kah kita ke Bali kah ya lah? Atau dengan sanak keluarga kah? Nak perjalanan aja. Ya lah. Nah, ada juga sibuk. Wah, om dibelanjakan sama aja lah. Kalau dibelanjakan habis uang nih, kita tukarkan emas aja. Wah, mencari harga emas di pasar. Yang mana yang paling murah, sibuk itu aja lah. Nyimpan emas. Karena 2 hari 3 hari membuka lagi ke HP berapa harga emas aja. Oh, alhamdulillah jar aja. Benaik ke harga emas, mudah naik terus jar harga emas nih jar ya lah. Nah, itu aja yang dipikirkannya, sibuk. Subhanallah. Maka orang yang tidak disibukkan dengan harta bendanya, hanifan, dia selalu cenderung untuk menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kecenderungan manusia sudah. Makanya waktu Paloi kelas 6 Bipe hendak habis, hendak tamat sekolah, ini paksa berkisah terus nih. Pindah tengah malam sudah. Waktu Paloi anak lulus sudah. Anak-anak ini kemana? Habis lulus nih. Angkat tangan no. Ulun ke SMP 1, yang satunya ke SMP 2, ulun ke SMP 3, kenapa jadi ke SMP? Pas giliran Paloi, kamu Paloi, berdiri Paloi, kamu nak kemana? Ulun nak ke WC bu aja. Ke WC Paloi, anak kencing Bibai. Paloi nak kencing. Artinya kecenderungan orang memikirkan SMP, SMA, SMP mana-mana yang lah. Nah, sama kecenderungan manusia
Ketika dia banyak harta, kecenderungan manusia ingin menghabiskan hartanya atau menyimpan hartanya. Yalah, kecuali keadaan terpaksa. Banyak harta pastinya sakit. Apa kabar? Anak orang cari rumah sakit nang pip lagi pipe. Sibuk ngurusi sakitnya aja ya lah. Nah, nang bagus tuh kayak palo itu tuh pipe kemana pip? Kawisi pip lah. Nah, kawisi pip. Uang badan lah. Nah, itu tadi tuh esahnya. Itulah hijab-hijabmu, hizbuka bihi anhu dunya wa ukhra. Itulah hijab-hijab duniamu yang akan menghalangimu untuk menyaksikan, memahami dan lebih mengerti tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Rubbama syalabaka iyahu wa ghairuka wa ufakkiruka listighalika bin nikmati anil mun'im. Boleh jadi Allah suatu saat merampas harta bendamu. Iyalah, bisa terjadi enggak? Bisa. Banyak orang kaya kan langsung bangkrut total, ya kan? Kenapa? Karena waktu dia berbisnis tambah utang, bahkan kekayaannya kadang-kadang lebih besar utangnya ketimbang kekayaannya. Begitu ditagih orang, diambil orang, atau selisih 1 atau 2 pekerjaannya yang tidak menghasilkan uang, mengakibatkan terjadi kebangkrutan kepadanya secara keseluruhan, dia jatuh miskin. Banyak terjadi itu. Hati-hati keadaan itu. Itu namanya dirampas oleh Allah dengan cara paksa. Ada juga dipaksa Allah sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Bahaya juga, sedikit demi sedikit hilang, maka berjualannya, maka berusaha. Kenapa? Makin susah hidup. Bisa terjadi seperti itu. Jangan sampai kayak itu nah, jadi saya Abdul Qadir jangan. Atau engkau sengaja memang dipakirkan Allah. Wa ufakkiruka. Engkau sengaja dipakirkan Allah. Subhanallah, naudzubillah. Listighalika, dengan kesibukanmu bin nikmah. Ya tadi tuh terasa untung berusaha nih, ternyata bangkrut. Banyak ada terjadi seperti itu. Jangan-jangan pian di antara pian ada yang pernah merasakan seperti ini, merasa untung tapi sebenarnya bangkrut. Banyak kan, tokonya besar, hebat, besar, tiba-tiba setelah beberapa atau setahun atau 6 bulan kemudian kita terkejut bangkrut katanya. Kita sampai terkejut-kejut, tidak percaya, bahkan mungkin teman kita ada tidak percaya kita. Ini bahaya terjadi seperti ini. Engkau pun disibukkan Allah dengan nikmat-nikmat itu sendiri, engkau tidak menyadarinya. Wa inistagalta bi ta'atihi anil mali ja'alahu lakum mauhibatun. Maka orang beruntunglah orang-orang yang disibukkan oleh Allah untuk selalu taat dan beribadah kepada Allah. Nah, jadi maksud saya, ketika kita kawat taat dengan Allah, ketika kita beribadah, bermujahadah kepada Allah, mengingat Allah, pada saat itu Allah yang memberi kepada kita. Harus kita pahami ilham itu. Jangan seolah-olah diri kita, jangan. Tapi ini ilham dari Allah, ini ciuman dari Allah, ini pelukan dari Allah, kasih sayangnya maksudnya. Pelukan itu maksudnya kasih sayang, ciuman itu maksudnya kasih sayang Allah menyayangiku sehingga aku bisa sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'alahu laka mauhibatun. Itulah kalau Allah sudah menghendaki hadiahnya kepada hambanya. Itu hadiah dari hambanya, subhanallah. Untung walam yankus minhu khubbatan wahidatan. Bahkan Allah nanti terhadap harta bendamu, Allah tidak menguranginya sedikit jua pun, malah ditambah oleh Allah. Banyak kita merasakan, kita ini sudah. Kita nih berusaha kadang-kadang sederhana aja usaha. Iyalah, kayak Guru Mas Kuni mungkin usaha kecil-kecilan aja, Guru Muslim lah. Tapi rasa bahagia lah, masih bisa ceramah, masih bisa menasihati orang, ada waktu, itu anugerah Guru. Iyalah Guru, anugerah. Kayak Habib nah, anugerah benar. Santai aja sedikit, Habib lah. Nah, anugerah.
Maka kita harus sadari itu hakikat hati kita, kata Syekh. Disadari kamulah itu hadiah, dan Allah menjamin tidak akan mengurangi sedikit jua pun, bahkan Allah menambah kepadamu. Wa kanal mal khadimuka wa anta khadimul maula. Maka saat itu engkau sudah menjadikan dirimu sebuah kekuatan kesadaran, harta benda itu adalah alat bantumu. Harta benda itu sebenarnya hanyalah khadimuka, pelayanmu saja. Sedangkan maula kamu, pemimpin kamu, tuan kamu, maha Tuhan kamu, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang diinginkan oleh orang-orang arif billah. Kawakah kita menjadikan harta benda kita selama ini dipahami oleh pikiran kita, itu bukan Tuhan kita, itu bukan fokus kita, tapi dia adalah pelayan kita, supaya kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawalah kayak itu. Uang disimpan, cari harta terus, uang disimpan 1 miliar, 2 miliar di tabungan. Bersedekah tidak ada. Nah, apa kabar? Membantu masjid tidak ada, membantu dakwah tidak ada, membantu majelis ta'lim tidak ada, korban sapi tidak, membantu para habaib tidak ada, membantu para orang-orang berdakwah tidak ada. Ada apa? Hah? Ya kan? Simpan aja terus duit. Kalau sudah meninggal apa akibatnya? Atau bangkrut, dirampas oleh Allah, tinggal kisah aja lagi yang ada. Nah, kisah ini bangga-bangga dulu, aku kaya dulu. Nah, auzubillah min dzalik. Fata'ishu fid dunya mudallilan wa fil uqba mukarraman. Pada saat engkau sudah bisa menjadikan harta itu adalah pelayanmu, pembantumu, sedang Allah adalah Tuhanmu, saat itu engkau akan hidup penuh kebanggaan. Wa fil uqba mukarraman, engkau mendapatkan kemuliaan nanti, mutayyiban fi jannatil ma'wa, ditempatkan Allah di surga al-ma'wa, ma'asiddiqin, bersama orang-orang siddiq, wasyuhada wassolihin, orang-orang syuhada dan orang-orang soleh. Nah, kayak apa harta benda? Nah, bagaimana kita mendudukan keadaan tersebut? Ulun mengisahkan sebuah riwayat di sini, atau Jala'ul Qatir yang terakhir. Jala'ul Qatirnya sudah gitu ya. Nah, ada lagi. Alhamdulillah, Habib Yahya. Duduk silakan, tafadhol Habib Yahya. Dalam kitab Jala'ul Qatir li fadilatir rahmah disebutkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, berkata Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitab beliau Jala'ul Qatir, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril ala nabiyina wa alaihi salati wassalam yarhamuhullahu min ibadihir ruhama. Nabi SAW bersabda bahwa Jibril alaihissalam datang kepadaku, Nabi. Jibril berkata, langsung Jibril mengatakan, apa perkataan Jibril? Allah mengasihi sayangi ibadihir ruhama, kepada hamba-hambanya yang pengasih di dunia ini. Jadi bila pian menjadikan hidup itu sayang dengan makhluk, sayang dengan makhluk ya Pak, dengan istri, dengan anak sayang, dengan manusia semuanya sayang, melihat manusia jangan jeleknya yang dilihat, tapi kelebihan keutamaan mereka, sehingga ingat kita kepada Allah. Kalau pian melihat jeleknya manusia, pian bukan hanya lupa kepada Allah, tapi juga pian akan menganggap manusia itu hina, pian jadi hebat. Nah, hati-hati. Tapi dengan pandangan suhud rahmat, melihat kasih sayang kehidupan manusia ini, yang baiknya dilihat. Sidin bersesengot misalnya, di sini putih, di sini hitam, jangan dilihat yang putihnya, lihat yang hitamnya. Nah, kayak itu. Nah, ada muka orang bagus, ada tahi lalat, jangan dilihat tahi lalatnya, lihatlah kebagusan yang ada itu.
Kalau tahi lalat itu menjadikannya manis, nah lihat tahi lalatnya, sehingga senanglah hati kita. Kita ini suka melihat di TV film sinetronnya lah, nah nang sedihnya aja nah nangis kita. Nah andaikan tangisan itu pada Allah sangat indah. Parham, nah maka Jibril irham man fil ardi, kasih sayangilah manusia di muka bumi ini. Maka apa? Yarhamuka man fis samai, maka pastilah engkau akan disayangi oleh penduduk langit. Nah, ini kisahnya. Itu kisah tadi itulah mengisahkan tentang dalam Jala'ul Qatir tentang bagaimana orang yang bisa menjadikan harta itu sebagai pelayannya, maka dia mentasarufkan hartanya kepada jalan kebaikan di sisi Allah sebagai alat bantu dia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan justru menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.